Oke, Sobat Cicak masih stay tune ya. Pastinya Sobat Cicak kita bareng lagi program Cicak Kreatif bareng Kadin Kepri yang tentunya ini adalah dari bidang ekonomi kreatif. Jadi kalau misalnya spiritnya kita mungkin kita bikin aja kali ya kalau program Sobat Cicak Kreatif Tanpa Batas gitu kali ya, boleh ya. Oke. Kita coba ya. Jadi pakai jempol atau gini duit? Oh enggak ya, gini aja jempol ya. Oke. Sobat Cicak kreatif tanpa batas. Iya. Jadi karena kalau kreativitas itu kan unlimited ya, maksudnya bisa mengembangkan kita sampai kemana-mana gitu ya. Oke. Kita balik lagi obrolan kita tadi tentang Mbak Ilu dan juga Mbak Dina. Selama ini sebelum ke Mbak Dina lagi, ada nggak sih kendalanya Mbak Ilu dan juga Mbak Ilu kalau selama ini merintis usaha UMKM-nya di level awal sampai dengan hari ini? Mungkin ada 1-2 kendala yang tak terlupakan dan itu sangat menohok gitu loh, sangat menjadi pelajaran penting. Kalau Mbak Ilu dulu apa nih kendalanya selama ini? Berkolaborasi ya. Saat berkolaborasi adalah pelajaran yang pertama adalah komunikasi itu harus intens, terus komunikasinya harus lebih detail. Karena pernah suatu kali saya yang waktu itu ke Net Asia tadi, yang Bu Indina mau ke Net Asia itu adalah Bu Indina hanya bilang gini, hari Kamis barang harus sudah jadi. Nah, di pemikiran saya berarti Rabu malam masih oke, gitu. Nah, ternyata Kamis itu pengiriman, Rabu itu barang sudah diambil sama kurir. Nah, itu Contoh. Iya, jadinya saya yang contoh yang miskomunikasi tadi ya, risiko yang harus saya tanggung, harus menyadari gitu. Jadi better harus nanya lebih banyak deh supaya detailnya itu nggak miscommunication. Jelas. Jadi harus jelas gitu, deadline produk, terus ukuran segala macam. Ditanya kami solusinya berarti harus Mbak, berarti barang harus sampai di Mbak Dina kapan atau akan di packing kapan atau mau dikirim kapan. Jadi harus diikuti dengan sejumlah pertanyaan yang jelas ya. Oke, kendala lainnya apa Mbak selain komunikasi yang harus detail tadi? Maunya Ibu Indina seperti apa sih produk itu, jadi ukuran segala macam. Dan pernah juga kejadian itu ya miskomunikasi itu memang. Jadi pernah kejadian juga itu rajutan harus dikancing bajunya itu. Saya sudah nanya ukurannya berapa senti gitu kan spanning jadinya. Ibu Indina yang punya produk. Intinya terkait dengan komunikasi speknya. Iya, dan itu salah gitu. Saya salah ngasih rajutan di baju yang sudah jadi. Baju sudah jadi, kalau kita robah nggak akan bagus seperti itu Bu Indina bilang ke saya. Nah, itu pelajaran itu lagi. Pada saat kolaborasi. Kalau di luar kolaborasi sebagai pelaku UMKM craft rajut, apa kendala terbesarnya? Kendala terbesar untuk saat ini SDM di Batam ya. SDM. Iya. SDM. Kalau promo? Maksudnya dari sell-nya, customer potentialnya masih cukup kerja keras untuk bisa mendapatkan itu? Ya, kalau untuk saat ini craft kan tidak, perputarannya itu tidak seperti kuliner ya. Perputarannya tiap hari ada pemasukan. Nah, kita bisa setiap bulan bisa 0. Bisa 0, tidak ada penjualan. Nggak usah khawatir, nanti kita pengen tahu Mbak Dina apa sih yang bisa dilakukan bersama Kadin untuk bisa ngebantu teman-teman UMKM ya. Kalau Mbak Nurul, kendala apa nih yang kita juga pengen tahu, karena tidak akan mungkin semuanya mulus-mulus aja. Nanti supaya bisa menjadi note buat teman-teman pelaku UMKM yang baru mulai atau bahkan sudah mulai tapi mungkin belum menemukan kendala yang sama, siap-siap akan menemukan mungkin nanti. Mbak Nurul silakan. Baik ya, kalau tadi Mbak Ilu sampaikan tentang kolaborasi itu komunikasi yang terpenting ya, betul ya untuk itu. Tapi kalau untuk saya bagaimana kendala saya dalam melaksanakan UMKM, mengembangkan UMKM yang saya geluti selama ini, kebetulan Ekoprint itu kalau untuk Batam dan Kepri pelaku usahanya masih sangat sedikit. Kemudian Ekoprint itu juga produknya masih awam ya, dikenal orang gitu kan. Terus masih ada keraguan orang tentang keawetan produk atau apa. Tapi saya selalu meyakinkan bahwa itu awet kok gitu. Tergantung perawatannya, sama dengan produk batik tulis ya. Itu butuh perawatan tersendiri gitu. Nah, saya jujur setelah kolaborasi itu produk saya semakin dikenal orang, dan dalam 2 minggu ini juga saya terus
ya produksinya itu makin gencar karena melayani kolaborasi dengan desainer-desainer di Batam. Wow. Ya pertama awal memang dengan Bu Indina itu saya benar-benar gitu kan. Kolaborasi dengan beliau tapi sebentar. Sobat Cica kenapa ya pada deg-degan kalau sama Mbak Indina saya jadi nyaman ini ya. Padahal deg-degannya itu nikmat sebenarnya. iya, betul. Itu tadi Cara membawa nikmat. di awal saya katakan tadi kan kalau kita nggak siap nerima omongan yang nggak ngenain, udah deh nggak usah deh menggeluti usaha UMKM ya, karena kalau pelaku usaha UMKM itu ya wirausaha lah ya, mudah-mudahan kita nggak hanya level ini kan Mbak Ilu ya, kita pingin next time-nya bisa benar-benar pengusaha sukses gitu kan. Tapi clue-nya mental. Iya, jadi ya udah kita sedih ketika mendengar omongan itu, ya udah habis itu ya udah ya kan Bu, nggak usah dibawa ke hati. Rugi banget kalau masuk ke hati itu rugi banget. Jadi kalau saya ketika dapat omongan yang nggak enak tuh saya terus merenung kenapa ya gitu kan. Nah, apa yang kurang itu tantangan gitu. Jadi memang alhamdulillah juga setelah dapat masukan dari Bu Indina, saya sekarang berani ya, customer saya sudah ada dari Singapura, Malaysia juga alhamdulillah sudah ada gitu kan. Jadi alhamdulillah, kemudian di HUT Kepri kemarin juga kita sudah dibawa dari Bang Ade Herman melalui Arafi, itu juga sambutannya luar biasa dari Provinsi Kepri gitu, dan ini membantu juga Bang Ade Herman untuk di kegiatan iFest ya yang akan Oktober itu nanti di iFest juga dibawa produk saya. Jadi saya mengerjakan ke beberapa kepala dinas juga sudah pesen, Bu Nurul saya mau dong warna kayak gitu. Padahal dari sampah itu tadi, dari sampah daun mangga sekarang yang jadi inceran karena jadi warna-warnanya yang tadinya bukan apa-apa menjadi punya value yang tinggi dan punya potensi ekonomi yang betul. lebih baik. Jadi pesan saya kepada teman-teman, jangan pernah takut untuk kolaborasi. Yang terpenting tadi komunikasi ya, jalin komunikasi seakrab, biar aja kita dibilang ini rajin amat sih WA, rajin amat sih nelpon, biarin aja gitu kan. Ya nggak apa-apa karena kan kesibukan kita masing-masing. Itu aja sih pesan saya. Jadi intinya harus membangun mental yang kuat untuk maju dan open minded, buka telinga, buka mata, semuanya didengarkan. Buka hati juga. Iya. Oke, Mbak Dina. Inilah hasilnya ya. Gara-gara Mbak Dina ini semua begini nih ya. Iya. Gara-garanya menjadi bagus gitu. Iya dong. Nah Mbak Dina tadi kan ada kendala-kendala nih. Nah sekarang sebelum kita ngobrolin yang bisa sampai ke Paris produk beliau berdua ini dengan Mbak Dina gitu ya, kita pengen tahu Kadin Kepri apa dong yang kira-kira bisa ditawarkan, bisa dibantu untuk para pelaku UMKM baik yang sudah bergabung maupun yang belum. Kira-kira mereka punya kendala tadi bisa nggak menjadi solusi bersama-sama dan melalui Kadin gitu Mbak? Gimana? Satu, yang pertama masuk aja di itu deh. Jadi anggota Kadin. Masuk di Kadin, oke. Anggota Kadin, jadi anggota Kadin itu karena kita domisilinya di Batam, jadi kita masuk di anggota Kadin Batam gitu. Terus sebagai UMKM, apalagi kalau mikro, itu akan menjadi anggota tercatat, anggota luar biasa kalau nggak salah gitu ya. Itu dan itu ada yurannya KTA, karena kan kalian harus dapetin, kita harus punya KTA-nya kan, kartu tanda anggotanya itu. Kalau usahanya ada syarat juga? Iya nanti kan harus ngisi ya, ada form dan semua sistemnya online kok sekarang. Apply-nya udah online? Online, nanti langsung cepet kok itu prosesnya cepet. Terus itu kan akan dipertanyakan lah ininya apa, omsetnya berapa, terus bidang usahanya apa ya. Biasa lah itu ya, kita di BI juga sering kan kayak gitu, ketemu kayak gitu. Nah itu. Terus nanti habis itu baru keluar dari Kadin Indonesia itu langsung. Jadi yang mengeluarkan bukan Kadin Batam atau Kadin Kepri, tapi langsung dari Kadin Indonesia. Keanggotaannya ya? Keanggotaannya, ya. Cuman domisilinya di Batam. jadi Kadin saat Batam. pertamanya kalau ingin dibantu bersama Kadin ya tentunya menjadi anggota Kadin dulu ya? Ya harus. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya nanti akan, karena gini loh, privilege atau service yang akan kita terima sebagai anggota Kadin itu adalah sama. Mau dia pengusaha besar kayak mau pengusaha kecil, mikro, itu sama. Asal dia membayar KTA tiap tahun gitu. Itu kewajiban dasar gitu. Dan itu kan sampai ada service apa untuk hukum itulah apa namanya? Advokasi ya. Itu juga ada. Berarti poinnya kalau sudah menjadi anggota yang resmi dikeluarkan oleh Kadin Pusat, nanti akan ada banyak program pembekalan baik itu tentang keilmuan, teknik dan segala macam itu akan banyak ada pelatihannya. Ya, dan itu privilege gitu. Jadi kalau misalnya kayak
dari bidang kita aja, dari ekonomi kreatif itu, kalau emang kita buat program kita ke depan nih, kita punya jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Yang pasti itu akan ada satu program kayak sekolah short course gitu mengenai basic design. Karena selama ya kebetulan saya sebagai kurator ya, yang saya lihat apa sih yang dibutuhkan sebenarnya dari teman-teman UKM ini yang bergerak di bidangnya ekonomi kreatif ke desain. Itu rata-rata 90% kalau saya bilang belum pernah sekolah untuk mengenai desain. Nggak bisa dibohongin, itu harus gitu loh. Karena kalau tidak otodidak boleh aja. Lebih matang ketika ada ilmunya. Harus, gitu ya? Dan itu nggak akan karena kalau otodidak kan dia akan stuck, dan satu saat dia akan stop. Oke, berarti para pelaku UMKM juga harus mau dan sadar betapa pentingnya untuk memantaskan diri dengan upgrade ilmu dari berbagai harus banget gitu. Karena udah berapa orang yang datang ke saya, aduh saya pingin deh belajar percampuran warna kayak saya misalnya itu kan kebetulan saya pernah sempat kasih lihat color board yang saya bikin untuk koleksi yang terakhir tuh, koleksi Lawa yang saya bawa ke Paris. Mereka gimana sih caranya ya, itu memang ada kunci-kuncinya gitu loh gitu. Ada rumusnya dan kebetulan saya sekolah ambil 1 tahun khusus hanya untuk color and light gitu. Soal warna aja setahun ya? Setahun itu, dan sampai enek lah. Ya, padahal udah ada itu juga ya. Gitu. Nah anyway gitu, jadi itu salah satu program kita. Nah bagi mereka yang anggota Kadin Batam itu mereka akan mendapatkannya gratis. Tapi kalau mereka non Kadin bisa juga, tapi itu ada. Tidak optimal ya mendapatkan banyak privilege. Ya, dan harus bayar gitu. Nah, kira seperti gitu contohnya. Kalau tadi kan Mbak Dina menyampaikan juga bahwa peran BI juga luar biasa. Nah sejauh ini kan Kadin ini sebuah satu institusi, perkumpulan atau wadahnya para pelaku industri dan dagang yang independen dan juga mitra pemerintah, berarti ya, sejajar dengan pemerintah. Sejauh ini seperti apa bentuk sederhananya kerjasama dari Kadin Kepri dengan pemerintah setempat dan kolaborasi apa yang pernah dilakukan misalnya gitu? Kalau di bidang saya bicaranya bidang kita aja ya, ekonomi kreatif ya. Kita banyak sekali bekerja sama dengan BI gitu. BI banyak, paling banyak dengan BI. Berarti notnya artinya berharap bahwa pemerintah juga bisa lebih intens dan lebih nyata lagi untuk memberikan support kepada para pelaku UMKM ya. Ya gini loh Mbak. Yang saya lihat, yang kami lihat ya, saya dengan tim ya, saya sebutnya kami ya, karena saya kerjanya bertiga soalnya nggak sendirian. Yang kami lihat itu di sini peran pemerintah yang agak kurang, masih perlu ditingkatkan lagi. Yang kayak gimana sih ya, kurang mau tahu gitu sebenarnya yang sesungguhnya mengenai apa sih kebutuhannya sebenarnya UKM. Jadi kadang-kadang kita melihatnya UKM kok jadi slogan ya gitu. Saya maaf ngomong, saya harus bicara di sini gitu ya. Dan yang hanya satu institusi yang memang benar-benar full jor-joran dengan program UKM ya itu dari Bank Indonesia. Bank Indonesia yang luar biasa. Dan memang mereka udah tujuannya ya seperti yang Pak Presiden canangkan bahwa UKM go ekspor, UKM go global. Itu yang saya lihat, yang kami lihat benar-benar real mengerjakan programnya itu adalah Bank Indonesia. Ini salah satu contohnya ya ISEF ini. Ini luar biasa loh acara. Dan event ini adalah event internasional, bukan nasional. Karena di dalam situ kita banyak ada lagi program business matching, terus nanti kerjasama kolaborasi dengan diaspora. Itinerary-nya itu banyak. Banyak sekali. Dan itu nggak hanya ekonomi kreatif, tapi the whole ekonomi, gitu loh. Itu jadi ada dari pertanian, dari perikanan. Banyak sektor yang bisa didapatkan di ISEF tadi ya. Iya. Karena setiap sektor ekonomi itu kan pasti ada UKM-nya. UKM itu siapa sih? Pemula kan mereka gitu. Pemula menjadi pengusaha kayak gitu. Nah itu. Dan pengennya bukan menjadi hanya sekedar kelas UMKM tapi bisa go next level ya. Ya, memang itu tujuannya ke situ. Sekarang yang dikejar gitu. Dan saya melihat itu langkah yang konkret gitu loh. Jadi jangan cuma wacana. Kalau wacana kita udah tahu gitu. Cuman how to and do it gitu loh. Ini kita sih ngeliatnya itu yang BI, Bank Indonesia yang
Dan berharap kelihatan sekali. mungkin nanti akan bisa lebih ada support ya yang nyata dari pemerintah tadi, mungkin Ya, harus insya Allah. ngopi-ngopi bareng dengan Kadin supaya nanti bisa lebih ada engagement lainnya lagi untuk bisa mensupport UMKM. Satu lagi mungkin saya bisa sebutkan dari Kementerian Koperasi UKM itu juga bergeraknya luar biasa. Terus dari Kemenhumkam karena mereka memang dengan program Haki yang bahwa itu wajib untuk semua pelaku usaha gitu. Jadi sekaligus Itu juga konkret dah. di Kadin Itu. juga ada advokasinya, itu Ya. satunya dengan legalitas yang harus dimiliki supaya bisa lebih terbang Ya. lebih cepat lebih tinggi lagi gitu kalau Nah, legal ya. benar. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau langsung ke Kemenhumkam itu kan panjang, nggak kenal. Nah, Lewat makanya Kadin bisa. lewat Kadin itu bisa diobrolin duduk situ, kamu butuhnya apa, kita menjembatani gitu. Jadi tugas kita menjembatani. Jadi harus ngobrol intinya ya. Ya. Oke. Nah, kalau tadi sedikit cerita tadi Mbak sempat sebutkan sampai bisa ke Paris dan kebetulan produk dari beliau berdua ini juga ikutan borong Paris itu Ya. gimana singkat cerita kok Toto bisa ujuk-ujuk gitu ya kalau bahasa Jawanya ya langsung bisa dapat undangan ke Paris gitu padahal kan dibilang fashion designer juga bisa dihitung belum lama waktunya. Betul, banget. Dan di luar sana banyak sekali yang sebenarnya bisa lebih duluan ke sana seharusnya kalau Ya. di jam terbang jam waktunya gitu tapi kok bisa Mbak Dina yang ke sana gimana sih? Jadi ini saya juga nggak tahu ya, cuman yang pasti setelah menjalani mengikuti ISEF 1, 2 yang kedua, kemudian sejak masuk Ikra lah itu banyak banget opportunity dan saya banyak banget diundang yang kadang-kadang saya juga bingung kenapa saya sih kayak ada FGD Forum Group Discussion mengenai Ikra ini mau dibawa kemana, bikin roadmapnya Ikra. Saya juga bingung kok saya, terus saya ngecek dulu siapa sih nih Ikra yang ada, loh kok ternyata cuma beberapa orang. Nah itu kan kita nggak tahu, itu kan yang memilih tuh siapa ya, itu pasti dari BI kan, dari BI dan mereka kan kayak BI itu kolaborasi dengan Indonesian Fashion Chamber, nah itu EFC. Nah itu antara itu saya nggak tahu, tapi pokoknya saya bersyukur, berterima kasih itu kok saya diperhitungkan gitu loh, produk saya diperhitungkan, diberi kesempatan. Nah itu terus sampai mau berangkat Paris ini juga sebenarnya kaget banget gitu karena otak saya sih pikiran saya untuk dapat masuk ISEF aja yang tahun ini pun saya juga masih mungkin enggak kali ya gitu, enggak kali ya gitu, tapi nggak apa-apa, terserah aja. Saya lagi sibuk juga dengan memenuhi orderan dari Singapura. Kemudian jadi malah kan kita udah ada 2 outlet tuh di sana, satu di Scotts Road, satu lagi satu lagi di Aitu Katong. Nah itu dengan 2 segmen pasar yang berbeda. Jadi sama satu lagi di Jakarta di Lotte Shopping Avenue khusus untuk home decor. Itu kayaknya udah repot gitu ya. Nah, terus tiba-tiba saya dikasih undangan untuk mengikuti dari IFC ya, itu mengikuti Zoom meeting untuk Paris front row Paris. Saya bilang ini apa ya? International Fashion Chamber ya. Ya, emang ini apa sih? Terus saya WhatsApp ke salah satu salah nih undangannya gitu. PIC-nya dari IFC deh, namanya Mbak Iba tuh, Mbak Iba yang selalu sibuk macam-macam. Mbak nggak salah nih Mbak ke saya, enggak kata gitu. Enggak, oh ya gitu ya. Oh ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya cerita dia. Jadi ini dipilih memang pilihan. Yang pertama yang bisa entitled ikut di Paris Front Row ini anggotanya IFC gitu. Yang kedua adalah non IFC. Nah, yang untuk non IFC itu dikurasi. Mereka dikurasi lagi. Jadi mereka ngambil nih misalnya dari Ikra. Anggotanya Ikra. Mbak Nina udah anggota IFC? Sudah. Enggak, saya belum IFC, saya baru Ikra. Jadi di seleksi khusus tadi. Iya, Ikra, kemudian dari sekolah-sekolah fashion itu juga kita dikumpulin dulu. Terus ditawarin mau ikut apa enggak gini. Oh iyalah, ya udah kita dengerin aja berapa, biayanya sekian gitu. Setelah lihat angkanya nggak begitu mahal ya sebenarnya untuk bisa sampai di Paris gitu loh. Yang mahal adalah tiket undangan itu, mendapatkan kesempatan itu yang susah, bukan mahal, susah gitu. Ya. Artinya mahal secara value. Ya, secara value. Udah gitu, udah ya. The next-nya lagi keluar tuh nama-namanya, termasuk si Prana ini. Dan lolos sebenarnya. Lolos sebenarnya saya ya. Terus nggak semua anggota Ikra. Nah, terus saya tanya lagi, sebenarnya apa sih ketentuannya? Rupanya ketentuannya sekarang ini mereka mau mengangkat wastra Indonesia yang global taste. Global taste. Jadi yang bisa masuk ke selera dunia. Atau market ya. Ya. Dan setelah itu kan itu ada 23 desainer,
kemudian turun jadi 17, ada yang berapa yang nggak jadi nggak, karena tuh mereka rata-rata yang pada nggak dapat visa, yang visanya dapat last minute yang gitu-gitu. Akhirnya beli tiketnya bisa sampai double, triple harga gitu, udah dapat mahal. Nah akhirnya mereka mengundurkan diri. Nah 23, 17 terus? ya udah 17 aja. 17. Nah, lastnya 17, finally 17 lah. Nah dari 17 itu Kemenkop UKM itu mengkurasi lagi karena mereka mau mensupport pop-up shop. Oke. Ada pop-up shop. Nah mereka hanya pilih 5. Alhamdulillah saya kepilih juga lagi. Jadi Dari 17 saya lagi. kepilih lagi. Wow. Dan ada sedikit rasa bangga dikit. Saya Nggak boleh dikit, harus banyak loh. Ngasih. 5 dari seluruh Indonesia loh. Dan Terus- dari Kepri loh. Iya. Terus dari itu saya disejajarkan dengan batik cik. Batik cik itu Ibu Novita Yunus. Yes. Saya Yang duluan lebih ya famous, saya pengagum beliau juga, produknya mahal-mahal bajunya. Pengagum Jadi dengan yang diidolakan berarti ya. terus ada Mas Wisnyo di situ, tenun gaya yang kayaknya wow gue juga beli bajunya dia gitu loh. Terus yang mahal nih gitu. Di level yang sama gitu. Sama yang wis gitu loh. Terus Mas Ali Karisma gitu lagi di situ. Ya udahlah pokoknya ini jalan, tapi itu masih kayak mimpi. Pokoknya saya bikin aja produknya apa sampai saya harus mutusin saya mau bawa apa ke situ. Oke. Terus saya bawa karena saya juga dari BI, saya nggak boleh lupa. Saya nggak mau kayak kacang lupa sama kulitnya. Saya tetap harus ingat dengan bahwa saya di sini tuh karena BI Kepri. Jadi oke, saya angkat Kepri lah gitu. Saya pilih apa ya? Yang selama ini rada dicuekin Wasra itu adalah songket Kepri sebenarnya. Songket Kepri. Abis orang di sini semua sibuk dengan batik. Dicuekinnya dalam artian belum banyak Kurang sentuh, dapat belum perhatian, dikenal, kurang diperhatikan, Ya, belum terangkat ya. ya kebetulan beliau Termasuk rajut. termasuk rajut. Kebetulan saya akhirnya kolaborasi dengan 7 Laksana, itu songket penenun songket dari Kundur, Oke. Karimun. Saya menseleksi memang produk-produk songket yang ada di Kepri yang bisa diajak ngobrol dan yang memang motifnya itu dia benar-benar pure mengangkat ornamennya Kepri. Jadi kayak local pride-nya itu ya, jelas kelihatan dari banget ya. Kita kebetulan ketemu waktu lagi ada acaranya GMP, Gebiar Melayu Pesisir yang Gebiar kedua Pesisir, dengan Bangga Buatan Indonesia yang jadi satu di Harbour Bay. Yes. Nah, saya kebetulan mau ketemu sama Pak Yanto di situ. Saya cuma bagus nih, cuma gini. Pak, boleh nggak sih saya kolaborasi? Bapak saya pinjam dulu yang ini ya. Boleh Bu, ada songketnya warna hijau. Waktu itu koleksi saya di GMP itu Jenggala Lingga. Jenggala Lingga. Lingga. Karena ornamen yang saya angkat itu adalah ornamennya Lingga, kerjasama juga dengan kolaborasi dengan putra daerah Lingga, namanya Rate. Dia salah satu pemenang dari Millennials Membatik programnya Kadin Kepri. Oh, yang ada kompetisi terdahulu ya dari Ya, Kadin Kepri. Kadin Mau Kepri. bidang ekraf bikin lomba membuat motif batik. Membuat motif batik. Untuk millennials. Saya tarik di program. Saya minta izin, boleh nggak? Boleh banget. Terus waktu pada saat mau fashion show, saya undang Rate ke sini untuk juga menyaksikan sendiri ininya produknya. Oh, yang fashion show di Marriott Hotel. Marriott saat itu Hotel, iya. Programnya dari GMP 2BI ya. Ya, Yang orange-orange. Yang orange-nya. Ya. Itu karena Misalnya Rate. Itu dari sana Rate. Pemenang dari acara Kadin Ya, dari Lingga. dari Lingga, putra daerah. Daerah ya. Jadi terus saya melihat waktu selama proses pembuatan batik itu saya selalu komunikasi dengan Rate. Jadi saya dari pembatik, betul saya nggak batik nggak, karena saya lihat waktu nggak mungkin dengan pembatik di Batam dan ornamennya juga rada jelimet ya gitu. Dengan warnanya juga saya mau orange-nya harus keluar. Ya. Nggak mungkin sama orang di pembatik sini belum siap untuk ke situ. Waktu ya, Mas. Dan waktu dan masalah kualitas warna. Jadi saya lempar kebetulan saya punya teman di Jogja, Batik Harumi, saya minta beliau untuk bikin. Oke, cepat dalam waktu 2 minggu dijadi itu 6 meter kain. Saya olah. Dalam proses itu saya selalu report ke Rate dari jarak jauh nih. Rate udah sampai sini, aduh sama dia juga sampai yang terharu-haru kok bisa ya produk aku sampai situ. Oke, itu kemudian dia kan ketemu sama si Pak itu lagi balik lagi nih Pak Kundur Pak Songket. Udah terus saya sampaikan sama seperti kayak sampaikan ke Mbak Ilu sama Nurul. Mau nggak kolaborasi sama aku? Nih aku mesti bikinkan. Jadi aku udah bikin sketsanya, udah bikin color boardnya, mood boardnya juga udah jadi. Udah selempar ke Ilu nangkep cepet karena alhamdulillah kita udah berapa kali soalnya kita di chemistry udah ketemu. Terus sama Nurul gagal sebenarnya. Itu proses itu gagal. Jadi tadi kalau gitu sempet lah itu ya. Harus di briefing lagi memang spesial briefing nih gini. Akhirnya saya pikir udah deh kayaknya kamu nggak akan sempat. Saya coba sini saya ke tempatnya Nurul. Mana
itu kain kamu yang udah jadi, sini coba saya lihat. Akhirnya saya pilih dengan color board yang memang udah saya buat. Saya ambil ada satu kain, dan kain itu menjadi look pertama kita. Look pertama kita, alhamdulillah sebenarnya itu kainnya laku, bajunya laku, tapi karena dia agak besar, dia size-nya M to L, jadi akhirnya orangnya PO. Berarti itu yang dibawa ke Paris? Go Paris. Look pertama? Look satu. Oke. Ya. Jadi dari berbagai komunikasi bahkan gagal di awal tadi, akhirnya malah dapat kesempatan untuk dibawa ke Paris di ajang IFC tadi ya? Iya. Look pertama yang Mbak Dina tampilkan? Ya, itu kan kita ada 5 looks. Look satu tuh eco print dulu dengan bordir ya. Pasti dicampur, harus karena itu signaturnya kita kan, bordir. Kemudian yang kedua itu ada itunya karyanya Iluf dalam bentuk pasmina. Jadi saya bikin pasmina rajut. Pasmina rajut. Selendang rajut. Jarang-jarang ya, biasanya orang kan rajut itu untuk outer, untuk tas, topi, ini menjadi. Ya, karena dia kan akan anget. Anget banget gitu kan. Untuk kehangatan pakai rajutnya Mbak Ilu. Ya, tapi benangnya khusus ya Lu ya. Benangnya khusus. Terus itu juga dengan bordir, tapi selalu dimix dengan bordir. Itu juga ada songketnya dari Kundur. Lux 3 juga ada karyanya Ilu. Selalu ada dong gitu ya. Nah, alhamdulillah laku. Yang nggak laku hanya karena kegedean sizing. Ternyata di Paris tuh orangnya badinya sizingnya juga imut-imut ya, tapi tinggi gitu ya. Tapi tinggi teman gitu. Next episode mesti bawanya yang size SM gitu ya. Iya, kayaknya harus gitu, mereka badannya ternyata kecil-kecil, petit-petit gitu. Ininya kecil. Gitu. Jadi agak kedombrongan waktu dipakai, mereka suka tapi gak usah deh, mendingan kamu PO aja. Gitu. Artinya belum menjadi anggota Kadin aja sudah mendapatkan support yang luar biasa, yang kebetulan Mbak Dina juga pengurus Kadin, apalagi kalau sudah menjadi member nanti. Dan message-nya tadi adalah untuk bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan terbuka, detail by detailnya, dan kita open heart, open mind, ya kan, buka telinga, buka mata, buka hati untuk bisa maju bareng-bareng gitu ya. Kita belum dulu nggak sih? Boleh dong. Semangat banget soalnya. Sobat Cica, kita nanti balik lagi ya, karena ini nunggu pengen dihabisin minumannya. Kita masih di Iso Coffee, nanti kita balik lagi di program Cica Kreatif dari Kadin Kepri. Cica Kepri tentunya adalah menjadi program yang luar biasa untuk kita semuanya berbagi informasi dan ilmu bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Hai Sobat Cica, kita balik lagi di program podcast Cica atau Cica Kreatif dari Kadin Kepri melalui bidang ekonomi kreatif, dan masih ada Mbak Dina, Mbak Nurul, dan juga Mbak Ilu ya. Nah, mungkin ada yang penasaran, fashion show, expo, bazar. Pertanyaannya, laku nggak barangnya? Kan gitu ya. Kita pengen tahu karena ujung-ujungnya kita kan money gitu kan ya, biar kita lebih sejahtera lagi dan bisa mensejahterakan orang lain juga untuk membuka peluang kerja. Nah, Mbak Dina kalau boleh tahu, kemarin dari Paris itu dampak kepada sales produknya seperti apa? Dan juga ke Mbak Nurul, juga Mbak Ilu, tadi Mbak Nurul udah cerita ya kalau orderan udah mulai ada dari beberapa instansi dan seterusnya. Kalau Mbak Dina udah jauh-jauh ke Paris, barangnya laku nggak? Kan saya bawa 5 look. Ada 5 looks yang dibawa ke Paris ya? Iya. Ada 5 looks, terus wait. Karena kan mungkin ada yang penasaran nih Mbak Dina, fashion show jauh-jauh ke sana diminati nggak produknya? Mungkin Mbak Dina bisa cerita siapa sih customer-nya yang dari acara kemarin contoh? Jadi dari 5 gitu. Produk yang saya bawa tuh agak banyak ya, karena yang pertama sih 5 looks yang untuk fashion show. Itu yang koleksinya lawa, itu full ornamen Kepri dengan songket. Lawa itu kan artinya cantik ya. Kemudian yang lainnya itu masih yang koleksi Toraja, The Torajan, itu untuk di pop up shop. Itu yang tadi saya cerita, saya dipilih dari Kemenkop UKM. Nah, penjualan alhamdulillah kalau untuk yang koleksi lawa itu tinggal 2 baju. Dan 2 baju itu jadi udah satu-satu gitu loh. Jadi tinggal yang satu yang koleksinya dari Mbak Nurul yang eco print itu karena size-nya kegedean. Yang kedua ada blus juga ya, blus yang itu di look kedua. Maksudnya look kedua itu juga itu pakai eco silk dan di bordir itu juga nggak bisa diambil sama orangnya karena kebesaran. Jadi ininya sampai gede gitu. Akhirnya mereka PO. PO. Jadi akhirnya walaupun belum bisa ambil yang itu, akhirnya mereka PO dan disiapkan menyusul. Iya, saya bilang menyusul dan saya akan kirim dari mau nggak mau dari Singapura lebih cepat. Nah gini Mbak, misalnya ada yang tanya nih,
emang yang beli siapa? Nanti teman-temannya aja yang beli misalnya gitu. Nah selama ini mungkin dari contoh yang di Paris aja dulu deh, itu ada nggak sih orang customer yang Mbak Dina itu nggak kenal tapi dia beli gitu? Rata-rata nggak kenal, nggak karena kenal. saya cuma punya satu teman saya di sana, Mbak Desi. Mbak Desi itu memang teman dari SMP ya gitu. Oke. Dan dia lama, dan Mbak Desi memang kebetulan Mbak Desi itu kerja di toko apa ya namanya kayak live shop gitu deh, yang segala macam ada, mulai dari fashion sampai home Komplit gitu. ada semua. Tapi bukan punya dia, kerja sama orang. Oke. Dan jadi dia kenal dengan beberapa fashion fashion apa sih namanya, orang-orang fashion lah, fashion products gitulah ya di sana. Nah itu saya titip, tolong dong undangin mereka. Saya nggak kenal siapa itu, yang kenal ya Desi. Teman-temannya Mbak Desi Iya. untuk ikut nonton juga. Iya, betul. Nah dari situ kan disebarin undangan, mereka datang. Nah itu ada penjualan sesudah show, kita ada penjualan. Mereka langsung ke backstage sama ke tempat pop up shop. Tapi karena kan waktunya timingnya tuh memang jam 5 itu harus sudah clear tempat itu. Namanya juga di luar nama orang asing ya. Harus clear up jam 5 tet. Jadi kita udah terbirit-birit sampai ngomong tuh buru-buru yang saya mau ini dong, saya mau ini, tunggu. Oke, kebetulan saya extend 5 hari di sana. Jadi saya bilang saya masih ada di sini gitu. Oke. Terus saya kasih ininya nomor telepon saya, kontak saya, sama saya nginepnya di hotel ini. Saya pindah dari yang hotel yang sekarang kan ke yang personal account. Dari situ. Terus kebetulan bosnya Mbak Desi ini belanja gitu, dan mereka orang Perancis gitu. Saya nggak kenal, saya baru kenal di situ. Yang dibeli itu adalah satu mufflernya dari Ilu yang kolaborasi dengan Ilu. Terus kemudian karena saya juga bawa brosis ikan yang dari kolaborasi dengan Mbak Suryati dari Bintang Utara. Jadi sisi ikan jadi bros. Terus udah saya bikinin packaging yang cantik gitu ya. Saya cuma gini, saya juga ada ini. Oke, dia beli 4. Dia beli 4. Pasti amazed banget ya ini. Dan dia pilih kan warna-warnanya macam-macam kan. Terus saya ceritainnya eco friendly karena ini dari limbah, terus pewarnanya juga dari pewarna makanan dan sebagainya. Oke, dia beli 4. Gitu. Itu habis kok sampai ke anting-anting sampai ke terus habis. Jadi pulang nggak punya apa-apa lagi, dibawa pulang alhamdulillah. Terus saya ngecek yang di pop up shop. Di pop up shop itu juga tinggal 6 pieces. Artinya tidak hanya yang di fashion show. Saya nggak tahu siapa yang beli, tapi pokoknya ada penjualan gitu. Intinya bukan hanya yang di fashion show kan aja yang laku, ternyata produk-produk lain yang juga Mbak bawa tulis. Pendukungnya juga ya. Juga diminati ternyata dari sisi ikan kan produknya orang Betul. lain. Dibantu oleh Mbak Dina laku. Ya. Dari Ilu laku. Ada. Itu sama yang punya Ilu 1 saya umpetin. Itu yang koleksinya Lawa, desainnya itu pucuk rebung ya, desain bordirnya itu bikin pucuk rebung tuh susah banget untuk bordir. Motifnya ya. Itu berulang-ulang itu kita uji coba terus prosesnya sampai akhirnya dapat dengan spesifikasi yang kecil kan, gitu. Kalau bikin besar tuh lebih gampang. Ini benarnya kecil-kecil halus gitu. Itu saya bikin di itu sama di sendal. Di Sendal sepatu. juga itu kolaborasi Mbak Saya Dina kolaborasi dengan Mbak Steffi Three Shoes dari Bandung. Itu dari sama kayak Ilu dari tahun 2020 tuh. Kolaborasi terus. Berarti dari mulai pucuk kepala sampai ujung kaki sampai giwang segala macam semuanya punya UMKM ya. Iya, kolaborasi Dibawa semua. ke global ya. Ya, dan itu laku. Kalau sepatu itu Dari order. Bandung, karena Batam mungkin belum ada yang Belum ada tukang sepatu di sini. Oke. Jadi itu order. Soal Jadi sepatu banyak sih. soal sepatu. Jadi itu kira-kira kayak gitu. Nah, keuntungannya karena saya extend. Jadi yang tadinya extend 5 hari itu sebenarnya saya capek, saya kepingin strolling around gitu loh di Paris aja, atau saya udah punya plan sih, saya mesti ke mana gitu kan. Bubar semuanya karena Jualan. Jadi dari pagi tuh dari sehari sebelumnya mereka udah WhatsApp. Saya udah lihat kamu mereka lihatnya di itu kan di live IG. Ada live IG-nya. Iya. Terus ada yang mungkin ada yang live juga kali yang nggak tahu. Dia lihat atau ada juga yang saya dapat undangan tapi saya nggak bisa datang waktu itu. Terus saya lihat di live IG, saya seneng sama baju kamu. Boleh nggak lihat? Boleh. Ya udah. Berarti customer nggak kenal dong. Nggak kenal. Jadi kenalan di situ. Jadi punya temen. Ada testimoni juga yang ada customer yang Ada yang udah share di IG. Ada. Oke. Emang kalau untuk orang asingnya itu cuma 2 orang dan nggak kenal yang gitu. lain orang Indonesia tapi Indonesia dan saya juga nggak kenal siapa. Orang Indonesia yang mereka ada yang sudah citizen sana karena suaminya orang Prancis dan tinggal di Prancis sudah lama banget lah.
kayak gitu, dan asli saya nggak kenal Ya. gitu loh. Jadi somebody yang, dan saya seneng banget saya punya kenalan baru di sana Oke. gitu. Berarti ternyata tidak sia-sia dari hasil karya yang dibawa Jojo dari tanah air ke sana itu banyak yang mau belanja. Iya. Lalu setelah itu juga ada buntutnya adalah open PO tadi, Iya, gitu ya. betul. Nah, artinya bahwa ternyata diminati di pasar global dari Iya. kreasinya anak bangsa gitu kan, Iya, dari UMKM. cocok. Ha. Berarti UMKM itu bisa kok gitu kan. Bisa ya? kok. Oke, nah kalau selain itu kan sudah juga di pangsanya Malaysia, Singapura Mbak. Produk Mbak itu apa yang banyak diminati di Singapura dan Malaysia apa contohnya? Oke, ada Sebagai dua. bentuk UMKM itu juga bisa kok sampai keluar negeri. Bisa. Ada dua tipe kalau di Singapura itu, yang diminati itu kebaya. Kebaya. Kan saya bikin kebaya, dan Bordir. kebaya itu kebaya bordir sedikit dengan dengan kainnya kain katun gitu loh. Oke, Jadi emang hari-hari jadi udah kamisol dengan kebaya. Dan itu saya bikin yang lebih kayak minimalis gitu loh. Ternyata itu laku banget, dan itu repeat order ya. Jadi itu ada dua customer, ada dua karakter customer. Kalau yang orang-orang Indonesia atau orang peranakan yang di sana itu basically orang Singapurian peranakan sama Indonesia yang tinggal di sana, itu mereka senang kebaya. Oke. Nah, kebaya saya tuh repeat terus. Repeat Nah, order. kalau yang di Aitu Katong itu kebetulan ekspat kan banyak situ. Nah itu produk saya yang putih-putih yang eco rayon itu, nah itu laku. Jadi ada dua tipe gitu. Jadi kelihatan dia, makanya kalau kita, sementara kalau yang kebaya itu kan yang lebih bermotif gitu dong, lebih alive gitu kan, lebih colorful. variatif warnanya. Ya, dan mereka suka warna merah. Merah itu keep on going repeat gitu loh. Nah, tapi kalau yang di sekelas yang ini enggak, mereka justru yang very simple, yang pokoknya polosan gitu. Berarti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa produk-produk UMKM Capri melalui salah satunya Mbak Dina itu bisa go to global market. Jadi Betul. artinya ini sebuah motivasi baru buat UMKM Capri untuk bisa go internasional. Oke, baik, singkat ini sebelum closing nanti Mbak Dina terakhir dari Mbak Nurul deh. Intinya apa sih yang mau disampaikan buat UMKM yang di Capri untuk bisa go global market nih, Mbak Nurul, silahkan. Karena udah merasakan sendiri kan ya. Iya, jangan pernah takut untuk diajak ikut kemana-mana lah gitu kan. Walaupun bukan, kadang orang gini, itu kan nama desainernya yang maju gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan laku. Kemudian kayak Bu Dina bawa produk saya ke Paris ya kemarin, itu jadi PO gitu loh. Nah, itu suatu kebahagiaan tersendiri. Jadi masalah nama siapa itu urusan belakang lah. Oke, tapi juga kan kebetulan Mbak Dina juga tipe yang mau ngajak kolaborasi juga diinfokan bahwa ini kolaborasi dengan si A, si B, si C, dan itu juga Mbak Dina sampaikan di presentasi kalau nggak salah di Paris Iya, ya. betul. Jadi don't worry soal nama, pasti kalau produk kita diminati lama juga orang tahu, oh ini ekoprintnya Bali, oh ini budgetnya Iluh gitu kan. Iya, betul. Jadi itu tadi, jangan pernah takut. Apalagi kalau baru nggak usah mikir nama dulu, yang penting laku kencang kan. Order, oke. Kalau Mbak Iluh nih, boleh kita juga pengen dengar dong ya. Dan kebetulan tadi salah satu keluar beliau bahwa dunia craft khususnya rajut itu kurang mendapatkan perhatian lebih tidak seperti Bali dan yang lainnya. Jadi perlu suntikan treatment untuk bisa go global juga. Silakan pesan dan juga sekaligus harapannya ini dari pelaku craft khususnya rajut nih, Mbak Ilo, silakan. Iya benar, kita harus berani kolaborasi. Kayak saya yang minim ilmu gitu ya, minim ilmu desain gitu. Nah dari kolaborasi sama Bu Indina saya bisa belajar warna, terus bisa belajar tadi bahan yang eco-friendly seperti itu. Ya materialnya ada masukan-masukan. Jadi saat kita berkolaborasi selain ya tadi nggak apa-apa produk kita kan berkolaborasi. Jadi yang memang pakai brand Bu Indina seperti itu, tetapi ada ilmu, ada memasukkan secara materi juga, dan itu bisa kita terapkan ke produk-produk kita yang kita produksi sendiri dengan brand kita sendiri, dan kita juga bisa belajar untuk mencari peluang. Jadi harus mau menerima masukan orang lain, harus mau belajar dari desainer yang sudah maju duluan. Kan kita akan menuju ke sana. Iya, seperti itu. Ada satu kuncinya egonya diturunkan iya. Gitu ya. Kalau mau kolaborasi harus sama-sama ngerem ego ya. Iya, segala masukan itu kita terima, kita pelajarin, kita terapkan. Jangan kita ya itu mau membuka diri lah.
untuk maju. Kan intinya kita mau maju gitu, harus terbuka pemikiran kita dan harapannya ya ke depannya kita bisa go internasional dengan brand kita. Jadi kalau bisa jangan dianaktirikan dong Raju gitu ya, tetap diperhatikan juga gitu Iya, ya. siap. Baik. Terakhir Mbak Dina, kita juga perlu tahu nih Kadin Kepri kan hadir concern di bidang ekonomi kreatif ini biar teman-teman bisa kalau secara bahasanya itu harkat martabat para pelaku UMKM itu bisa melambung dan juga bisa menjadi peluang bagi pelaku yang baru nantinya gitu ya. Jadi apa nih komitmen dari Kadin nih untuk teman-teman UMKM nih Mbak untuk bisa mengajak mereka bergabung dan juga nanti bisa go next level untuk bisa meyakinkan bahwa UMKM itu bisa kok. Buktinya Mbak Dina, Mbak Ilu dan Mbak Nurul udah sampai ke sono produknya dan bahkan open PO gitu. Nah, gimana nih Mbak Dina dari Kadin apa yang bisa dijanjikan komitmennya? Mungkin sebelum ke Kadin dari saya dulu ya. Personal. Jangan takut ditiru. Jangan aku ditiru. Ya seorang, aduh Mbak ditiru. Nggak apa-apa, kan kita pionirnya dong. Semakin banyak yang niru semakin bagus gitu. Berarti kan kita tetap pionir. Seperti brand-brand dunia aja banyak yang Iya nggak masalah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita tetap nomor 1. Jadi gitu. Artinya apa? Karena kalau memang kita orang kreatif, jangan takut berinovasi gitu. Jangan takut gitu loh. Harus terus dan makanya memperkaya diri. Saya sampai umur segini juga masih sekolah mulu loh kerjanya. Jadi harus memperkaya dan diri. Sekolah tuh macam-macam bentuknya. Sekolah tuh macam-macam bentuknya. Tapi yang paling penting adalah mungkin kalau misalnya kita bikin acara ini short course untuk basic design itu supaya bisa dapat potongan harga ataupun bahkan bisa dapat iurannya nggak mahal ya Mbak Dina ya? Iuran anggotanya nggak mahal ya? Enggak mahal, tenang, terjangkau, ekonomis. Baik, Sobat Cicat Kreatif dari acara kita hari ini podcast bersama Kadin Kepri melalui bidang ekonomi dan kreatif. Kita masuk di babak terakhir. Waduh, ini agak menegangkan ya. Kalau tadi sudah mendengar langsung gimana pengalaman dari Mbak Dina, kemudian Mbak Ilu dan juga Mbak Nurul, kita pengen tahu deh harapan dan pesan yang terpenting untuk menjadi UMKM yang bisa masuk ke pasar global, bahwa UMKM Kepri bisa kok gitu kan ya. Ini seperti apa Mbak Dina dari Kadin nih? Tadi sudah harapannya untuk jadi anggota Kadin supaya bisa dapat pembekalan yang lain, ilmu yang lain dan seterusnya. Nah, ini sekarang yang lebih di bold lagi apa aja dari Mbak Dina? Kalau ada pengkurasian tolong ikut aja. Ikut. Lulus nggak lulus ikut dulu gitu ya. Selalu harus ikut. Jadi apalagi misalnya ada produk baru, ikut dengan produk barunya gitu. Terus karena pengkurasian itu sebenarnya ada 4 fase, 4 tahapan kalau kita mau berangkat ke global, pasar ekspor. Ini dari BI ini baru sampai level tahap ketiga gitu loh. Jadi tapi itu kan dengan produk yang kemarin. Nanti kalau punya produk baru kurasi lagi. Jadi keep on curating gitu loh. Biarin aja nggak apa-apa. Karena di situ baru kelihatan kan kelemahan kita apa gitu kan gitu. Nah itu paling kan itu. Nah untuk saya sendiri agak susah. Saya mau kurasi sama siapa? Jadi saya mesti minta tolong sama. Nanti yang Mbak Dina gitu. Punya kuratornya dari nasional dan internasional ya. Karena Mbak Dina kuratornya Kepri. Gitu ya. Enggak. Biasanya saya nunggu juga komentar dari teman-teman. Jadi open juga. Karena mereka juga harus kasih komentar dong. Nggak bisa lah Bu, ini beginilah, begini. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi menurut Mbak Dina selaku pengurus Kadin juga, singkat aja sedikit, sebenarnya sejauh mana sih potensi dari UMKM Kepri ini bisa go global market nih Mbak Dina? Dari ragamnya produk, dari jenis jenis ragam itu kan variasi produk, tapi lebih jenis kepada jenis produknya kan dari mulai rajut, dari batik, dari ekoprint, dari produk-produk kuliner dan kria dan lain sebagainya. Itu potensinya sebesar apa sebenarnya dari Kepri untuk go global market? Sebenarnya potensinya cukup besar, tapi kembali lagi mindset ya Mbak. Yang kurang berarti mindset, sama tuh mindset. Mindset itu mengalahkan semua. Gitu. Jadi kreativitasnya jadi turun. Jadi global juga mesti global mindset kalau harus lah. Global market ya. Iya, dan harus jujur sama diri sendiri, kemampuan saya sampai segini. Kalau kemampuan saya cuma segini, saya mau naik kelas lagi, ya berarti harus apa? Kolaborasi atau kamu sekolah, belajar gitu loh. Makanya itu ini harus jujur. Nah, ini yang saya lihat lag itu banyak sekali di teman-teman UKM, di setiap saya kurasi itu lagi ketemunya itu lagi gitu loh. Di masalah yang sama. Sama itu semuanya lagu lama gitu loh sebenarnya, problem yang lama gitu. Jadi itu buka terus
berani investasi. Gitu. Itu karena mereka nggak berani investasi. Investasi gitu. maksudnya gimana nih? Ya. Investasi apa aja ya? Kalau Baik itu namanya buat sekali kamu mementukan memutuskan untuk mempunyai usaha, apakah itu menjadi produsen kayak, mau jadi desainer, entah apalah, atau retailer lah, itu kan ada pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha itu pasti kaitannya dengan investasi. Jadi jangan ragu-ragu kalau suruh invest. Investnya jangan bentuk apa? Ujung-ujungnya duit ya, gitu loh. Misalnya investasi ilmu dengan belajar ikut kursus kan bayar nih, itu Kan bayar, juga. iya. Terus investasi berani mencoba hal-hal baru, misalnya. Nah yang itu yang paling sering saya ketemu juga. Udahlah nggak mau belajar, udah nggak mau ngeluarin duit, sekolah aja maunya dibayar. Kalau ada kursus-kursus pelatihan dari pemerintah kan mereka menunggu uang ininya, uang sakunya. Nah itu jangan dulu deh, itu nanti aja gitu. Terus yang kedua investasi dalam bentuk tadi itu uji coba. Nggak mungkin eksperimen, nggak mungkin kayak balik tangan langsung jadi bagus gitu. Ya nggak mungkin banget. Orang saya aja uji coba banyak banget kadang-kadang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habis gimana dong? Kalau nggak kita kan nggak tahu. Nemuin something yang pas gitu. Kadang-kadang harus pakai kain mahal. Ya habis karena memang endingnya harus pakai kain mahal. Tapi untuk berangkat ke situ tukang jahit saya juga, si tim saya yang di workshop itu juga dia perlu kenal sama si kain kan, karakternya dia apa Jadi gimana. nyatu, Nah, kadang-kadang ditarik sama dia, aduh jadi melar. Ya habis ini gimana? Ya nggak bisa ya ganti baru. Itu adalah part of investasi. Jadi global mindset, berinvestasi. Satu lagi terakhir pesannya apa? Tadi kan investasi. Kemudian global mindsetnya itu dibenerin nih kalau mau masuk ke pasar global. Iya. Yang terakhir yang tadi itu saya kan di awal yang pertama saya ngomong apa ya? Tadi global mindset. Oke, kita mindset terus di gitu apa tadi? Investasi. Jujur, investasi sama harus berani, harus berani dengan challenge akan dikopi orang. Jangan takut ditiru tadi ya. Sama jangan jadi teka-teki dalam tempurung, harus selalu cek toko sebelah. Karena produk kita itu bukan semata-mata kita aja yang bikin, sejuta umat juga bikin Berarti sebenarnya. mungkin yang belum nonton film Cek Toko Sebelah Harus nonton dulu. Pelajarannya bagus. Bagus banget itu cek toko sebelah. Itu bener-bener. Emang iya. Kopi itu akan muncul kreativitas kita sebenarnya gitu. Itu challenge. Memicu jadi booster untuk bisa something new di create ya. Oke. Baik, seru banget Mbak Dina, Mbak Nurul, Mbak Ilu karena kita durasinya lumayan lama, nanti yang nonton lama bener ya. Tapi emang kalau ngomongin ilmu itu nggak ada habisnya ya. Jadi saya juga sampai sengaja bawa buku karena saya juga nggak mau sia-sia ketemu dengan narasumber yang banyak ilmu, harus saya catat dan nanti saya akan pengen tulis, saya share di sosial media akan saya dapatkan hari ini biar bisa dibaca yang lain juga ya. Oke, jadi buat sobat Cicak kreatif dari Kadin Capri jangan khawatir, nanti kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya bareng narasumber yang berbeda dengan tema yang berbeda juga. Dan catatan yang paling penting tadi untuk UMKM Go Global Market juga, yang pertama adalah harus global minded atau buka pikiran kita untuk global mindset juga. Yang kedua juga jujur kepada kemampuan diri sendiri supaya kita bisa membuka kesempatan berkolaborasi dengan orang yang lebih paham tentang ilmu yang kita butuhkan lagi. Lalu juga jangan pernah nggak mau berinvestasi, harus berani berinvestasi, baik itu untuk memperbaiki ilmu kita lebih baik lagi atau juga investasi untuk eksperimen produk-produk yang baru, varian baru dan material-material yang baru lagi supaya pilihannya banyak buat customer. Juga berikutnya tadi tipsnya adalah jangan takut untuk ditiru. Makin banyak ditiru, makin keren produk kita, tinggal kita ciptakan lagi yang baru lagi sampai pusing yang akan niru nanti ya. Dan juga terakhir, jangan seperti kata dalam tempurung, tadi pesan Mbak Dina, jadi kita harus open juga, cek toko sebelah, mereka lebihnya apa, kita contoh dengan gayanya kita. Gitu ya. Oke, berarti keputusannya sepakat kita bawa UMKM Capri bisa kok. Ya, jadi kalau saya bilang Sobat Cicak, kreativitas tanpa batas. Terus kalau saya bilang UMKM Capri bisa kok gitu ya. Kita coba ya. Oke ya. Baik, kita akan coba yang di rumah juga boleh ya sambil nonton, ikutan semangat bagi kita semua ya. Oke. Sobat Cicak, kreatif tanpa batas. UMKM Capri bisa kok. Makasih. Sama-sama Mbak Dia, makasih banyak. Terima kasih Mbak Ilu sudah selalu buat kita semuanya, dan jangan lupa ikuti program Cicat Kreatif barengan Kadin Capri bersama Bina Ekonomi Kreatif. Terima kasih untuk Iso Coffee yang sudah menjadi tempat yang luar biasa. Dari tadi banyak orang yang hilir mudik karena memang alhamdulillah ekonomi kembali pulih dan kembali bangkit untuk kita ikut berbahagia. Dan juga terima kasih untuk seluruh tim dari bidang ekonomi kreatif Kadin Capri, ada Mbak Dina, ada Om Budi dan juga ada Mbak Vina dan seluruh tim kameramen kita. Terima kasih banyak.
Saya Dian Ramesi dari Perwara Perkumpulan Membawa Cicak Kota Batam mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi di program Cicak berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.